Kami dari kelompok 13. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, kita akan mewawancarai salah satu siswa di MTS 1 Jember kelas 9 yaitu Zulfa yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar. Yuk simak videonya. Bersama narasumber kita, boleh perkenal dengan siapa? Halo, perkenalkan nama saya Azaria Zulfa Maryam. Saya biasa dipanggil Zulfa. Saya kelas 9, saya bersekolah di MTS 1 Jember. Oke, dengan Zulfa, kakak mau tanya nih, bagaimana pengalaman Zulfa sejauh ini di sekolah? Pengalaman saya sejauh ini alhamdulillah seru dan menyenangkan. Seperti lingkungan pertemanan yang baik, metode pengajaran guru yang sesuai, dan fasilitas sekolah yang sangat mendukung. Namun, dari semua itu saya sering mengalami kesulitan, yaitu seperti faktor teman yang kadang suka mengganggu dan pengajaran metode guru yang kurang sesuai dengan saya. Namun, semua itu dengan saya menempuh pendidikan di MTS 1 Jember memberikan dukungan untuk saya lolos di SMA impian, yaitu SMA 1 Jember. Oke, terima kasih. Semoga kakak doakan juga bisa lolos di SMA yang diimpikan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kakak boleh tahu, nah Zulfa ini selama proses pembelajaran apakah mengalami kesulitan proses pembelajarannya maksudnya sehingga mempengaruhi hasil belajarnya Zulfa? Boleh disampaikan. Saya dari proses pembelajaran itu seringkali mengalami kesusahan, yaitu dari pemaparan materi yang disampaikan oleh guru itu terkadang dari guru yang sepuh ya kak, itu terkadang suaranya kecil karena nggak bisa berdiri lama-lama, terus juga kurang kayak gimana ya, kayak sulit buat bergerak gitu kak, jadi kurang kedengaran, jadi itu. Terus yang kedua dari faktor teman nih kak, itu biasanya teman itu ngajak bicara nih, misalkan ada gosip-gosip terbaru gitu, itu biasanya ngajak gimana ya, kayak misalkan ada guru yang menerangin nih, itu moro-moro kayak nyalot gitu kak, jadi kayak bentrok gitu. Nah yang ketiga itu bentrok nih kak dari ekstrakurikuler atau pembelajarannya ya? Ya kayak kegiatan OSIS gitu kadang bentrok, soalnya kadang itu jamnya barengan gitu kak, jadi kayak kurang efektif aja buat belajar. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya. Kamu udah menyampaikan nih kesulitan-kesulitan apa sih yang mengganggu kamu selama pembelajaran. Nah, menurut kamu penyebab dari kesulitan itu tuh apa sih? Ya penyebab yang utama itu kalau yang dari pemaparan materi yang dari guru itu jujur aja ya kak, itu dari gurunya. Terus kalau yang misalkan yang dari bentrok yang sama ekstrakurikuler itu dari sendiri-sendiri. Terus kalau yang teman ngajak gosip itu dari teman kak. Itu aja mungkin yang bisa kamu sampaikan, atau mungkin ada penyebab lain nih yang kamu rasain gitu? Udah itu aja kak. Terima kasih ya. Pembelajaran yang kamu terima itu menjadi maksimal. Gimana sih cara kamu buat mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Cara mengatasinya itu dengan menanyakan ulang pada gurunya. Kalau misalkan habis memberikan materi itu kan biasanya kalau di akhir tuh dikasih ada yang mau bertanya gitu. Jadi saya itu bertanya di sesi tanya jawab. Dan yang kedua, minta waktu belajar tambahan dari gurunya atau bisa les langsung dari gurunya. Yang ketiga yaitu memprioritaskan belajar daripada ekstrakurikuler. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari wawancara yang telah kami lakukan ya. Semoga bisa keterima di SMA yang kamu harapkan tadi. Terima kasih. Nah, dari wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa Zulfa mengalami proses kesulitan belajar yang disebabkan oleh metode pengajaran guru yang terlalu cepat sehingga Zulfa tidak paham materinya.
dan juga disebabkan oleh faktor teman. Faktor teman ini mengganggu konsentrasi Zulfa dalam memahami proses pembelajarannya, dan juga dari Zulfanya yang tidak bisa mengatur waktu antara kegiatan sekolah dan kegiatan pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hida Udrianasya akan mewawancarai narasumber untuk memberikan tanggapan serta solusi terkait permasalahan yang telah disampaikan oleh siswa MTS 1 Jember. Baik, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nani Sintiawati SPDMPD. Saya dosen di program studi pendidikan luar sekolah FKIP Universitas Jember. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi begini, kami telah melakukan wawancara. Ada salah satu siswi MTS 1 Jember yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut meliputi metode pengajaran guru yang terlalu cepat sehingga siswa tidak memahami, kemudian konsentrasi siswa yang mudah terganggu dan tidak bisa mengatur waktu antara kegiatan sekolah dengan kegiatan proses pembelajaran. Maka dengan itu, bagaimana tanggapan Ibu Nani mengenai kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut dalam proses pembelajarannya? Oke, yang mana dulu nih Mbak yang mau dijawab? Apakah yang metodenya terlalu cepat atau yang sulit konsentrasi? Yang mana dulu? Boleh yang terlalu cepat itu. Oke, jadi kalau misalkan ada guru ya biasanya terlalu cepat. Salah satunya saya mungkin ya. Saya itu adalah salah satu pendidik ya yang memang ketika berbicara itu memang tinggi ya intensitasnya itu ya, cepat gitu. Maka sarannya gitu ya, solusinya gitu dalam hal tersebut yang biasa dilakukan oleh guru tersebut adalah yang pertama harus senantiasa merefleksikan apa yang sudah disampaikan kepada siswa. Jadi seharusnya di setiap akhir pembelajaran guru itu harus meminta feedback dari siswa. Apabila gurunya mungkin belum tersadar, belum paham gitu ya apa kekurangan yang ada pada dirinya, bisa jadi ada inisiatif ya dari kelas itu sendiri untuk memberikan feedback. Misal, Bu, mohon maaf, apakah kami bisa memberikan feedback setiap minggunya, setiap harinya atau setiap pertemuan untuk mengevaluasi misal pembelajaran di kelas kami gitu kan, itu bisa jadi. Atau biasanya pihak sekolah itu ada yang namanya supervisi dan monitoring pengajar. Biasanya dilakukan 1 semester sekali. Ketika ada temuan tersebut, maka itu harus ada tindakan dari kepala sekolah. Nah, jadi ada 2 sisi ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah inisiatif dari siswa itu sendiri ya untuk mengevaluasi cara mengajar gurunya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah hasil supervisi dan monitoring dari kepala sekolah. Jadi dari sana bisa terlihat bagaimana cara penyampaian guru ketika mengajar, media yang digunakan, model pembelajaran itu sebetulnya sudah lengkap ya ada di kegiatan supervisi dan monitoring. Jadi itu sih kuncinya, memang harus ada pemantauan kepada pengajar atau guru. Itu. Masalah yang kedua, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu ketika ada siswa yang konsentrasinya mudah terganggu? Oke, untuk anak-anak yang luar biasa ya, itu memang ada anak-anak yang sulit konsentrasi ya, karena itu memang berbeda-beda ya, ada yang kinestetik, ada yang audio ya, ada yang visual, itu memang membuat crowded ya di dalam kelas. Saran saya kalau misalkan terjadi seperti itu ya, solusi yang bisa dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah yaitu yang pertama adalah humoris atau tidak kaku, karena biasanya ada anak yang memang boring, bosan, moodnya itu sudah hilang gitu ya untuk belajar, sehingga mereka akan sulit menerima pembelajaran di dalam kelas gitu. Ketika ada candaan diselingi dengan lelucon, tapi memang jangan yang berlebihan ya leluconnya, itu sepertinya akan membentuk ya satu konsentrasi anak itu berpartisipasi gitu ya dengan ucapan gurunya atau apanya, itu pasti dia ikuti gitu. Kemudian
ada juga game based learning ya, bagaimana si guru itu bisa mengakomodasi pembelajaran yang berbasis permainan gitu, baik itu permainan tradisional ataupun melibatkan teknologi gitu ya. Biasanya anak-anak itu senang, karena dulu waktu saya jadi guru, ketika saya ayo lihat papan tulis itu biasa aja, tapi ketika ayo kita main game, semuanya langsung konsentrasinya terkumpul gitu ya, nyawanya itu terkumpul. Kemudian jangan lupa jelaskan tujuan pembelajarannya itu apa, sehingga mereka itu penasaran ya mereka akan belajar apa. Juga selingi beberapa kegiatan itu dengan belajar outdoor. Nah, jadi dengan belajar outdoor mereka itu akan refresh, sama seperti pegawai yang ada di perusahaan. Kalau ada pelatihan itu kan tidak hanya on the job training ya, tapi dia itu ada off the job training, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan di luar ruangan. Biasanya itu akan lebih memotivasi tadi ya, konsentrasi siswa itu akan lebih fokus lagi ketika pembelajarannya banyak dimodifikasi oleh guru gitu ya. Atau mungkin bisa juga memberikan apresiasi gitu ya, berupa reward dan lain sebagainya untuk menimbulkan semangat dia untuk belajar. Gitu sih, itu aja dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana tanggapan Ibu ketika ada siswa yang tidak bisa mengatur waktu antara kegiatan sekolah dengan proses pembelajaran? Oke, solusi dari masalah tersebut bisa melalui konseling behavioristik ya, di mana ada beberapa masalah manajemen waktu di dalam diri peserta didik ya. Itu biasanya disebut dengan self management ya. Ada juga ya yang mengatakan bahwa self management itu kan harus dari dalam dirinya sendiri, tetapi ada yang memantau gitu. Nah, ada beberapa kasus ya dengan pemecahan konseling behavioristik itu bisa mengatasi masalah tersebut ya, karena di sini manajemen diri itu adalah bagaimana dia itu diarahkan ya. Biasanya ini dilakukan oleh guru BK ya. Guru BK itu bisa mengarahkan pengendalian diri terhadap pikiran seseorang, ucapan seseorang, dan perbuatan yang dilakukan ya, sehingga itu mendorong adanya penghindaran yang seharusnya memang tidak dilakukan gitu. Nah, biasanya ada kontrak antara orang yang mendampingi, yaitu guru BK-nya ya ataupun wali kelas, dengan anak yang memang memiliki kesulitan dalam membagi waktunya gitu. Maka suka ada ya istilahnya time schedule gitu. Bagaimana kita membagi waktu untuk diri kita sendiri. Kalau saya sebagai pendidik itu ada time blokir ya. Time blokir itu adalah ketika saya tidak bisa menyelesaikan ngoreksi tugas itu dalam waktu 2 jam gitu ya, tapi dalam waktu 1 jam gitu saya bisa mengefektifkan semua, asal ada kontrak dulu dalam diri kita, aku harus mengerjakan ini. Sama dengan siswa, ketika ayo nak gitu ya, kamu harus bisa mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, tapi kamu juga harus tetap berprestasi misalnya di ekstrakurikuler. Nah, itu ada kontrak yang dinamakan, biasanya itu bentuknya itu konseling behavioristik ya. Itu biasa dilakukan di guru BK ya, di ruang di bagian bimbingan dan konseling ya. Kalau di sekolah SMP ataupun SMA itu kan ada ya, bahkan di SD pun ada ya. Kalau dulu saya di sekolah saya juga ada bukan terapis ya, artinya psikolog ya. Ada psikolog yang membimbing karir maupun prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Itu jawabannya. Setelah kami melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Nani Sintiawati terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswi MTS 1 Jember, dapat disimpulkan bahwa solusi yang dapat diterapkan untuk permasalahan guru yang terlalu cepat dalam mengajar yaitu dengan diberikannya feedback setelah pembelajaran baik dari siswa maupun sekolah, agar guru yang mengajar tersebut dapat memperbaiki metode mengajarnya. Dan untuk permasalahan kedua, yaitu terkait konsentrasi, agar siswa bisa berkonsentrasi dan mau mengikuti pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan menyelipkan sedikit humor ketika menyampaikan materi, memberikan pembelajaran berbasis permainan, dan melakukan pembelajaran outdoor atau di luar ruangan. Dan untuk mengatasi permasalahan siswa yang kurang mampu membagi waktu antara kegiatan sekolah lainnya dan juga pembelajaran, siswa dapat melakukan konseling behavioristik dengan bimbingan konseling sekolahnya terlebih dahulu terkait permasalahan tersebut, serta dalam diri siswa sendiri harus bisa mengefektifkan waktunya dan juga harus benar-benar berkomitmen bahwa dia akan menyelesaikan tugas-tugasnya.